Halo Sobat Sobit Konfliks, apa kabar semuanya nih? Semoga baik-baik aja ya guys. Kali ini Rojali akan nyeritain alur cerita sebuah film Upin Ipin terbaru yang dirilis tahun 2019 kemarin nih guys, berjudul Keris Siamang Tunggal. Bagi yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya guys, biar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru film-film yang berkualitas dan seru-seru nih guys. Kalau filmnya nggak berkualitas dan nggak seru, maaf aja, Rojali nggak akan bahas. Percuma, cuma buang-buang kuota Sobat Sobit Konfliks. Yuk langsung aja kita ke TKP nih guys. Awal cerita dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah negeri yang bernama Indraloka. Hiduplah seorang penyihir jahat yang bernama Raja Bersiong. Raja Bersiong ini ingin menguasai kerajaan Indraloka nih guys. Yang kemudian suatu ketika ia menjalankan rencananya merebut tahta Indraloka dari tangan Raja Indraloka yang baik dan bijaksana. Disinilah terjadi perkelahian yang sangat sengit antara Raja Bersiong dan Raja Indraloka nih guys, yang akhirnya dengan dibantu tongkat saktinya Raja Bersiong dapat mengalahkan Raja Indraloka, dan akhirnya Raja Indraloka pun tewas. Sebelum tewas, Raja Indraloka bersumpah bahwa suatu saat nanti akan datang seseorang yang berhati bersih yang bisa menguasai keris Siamang Tunggal dan menghancurkan angkara murka. Dan tiba-tiba keris Siamang Tunggal milik Raja Indraloka menyerang Raja Bersiong dan kemudian terbang tersedot oleh kekuatan batu belah batu bertangkup dan keris ini menghilang nih guys. Oke guys, kita kembali ke dunia nyata di mana Upin dan Ipin sedang membantu Tok Dalang membersihkan dan merapikan gudang Tok Dalang. Di sini Tok Dalang menceritakan kepada Upin dan Ipin mengenai sebuah keris yang dulu pernah diberikan kepada Tok Dalang dari seorang laki-laki tua nih guys. Keris ini bernama Keris Siamang Tunggal. Ya, ternyata keris Siamang Tunggal kini telah dipegang oleh Tok Dalang dan disimpan di dalam gudangnya. Setelah Tok Dalang pergi, datanglah kawan-kawan Upin dan Ipin nih guys. Kemudian bersama-sama membantu Upin dan Ipin membersihkan dan merapikan gudang Tok Dalang. Semua bergotong royong sambil bercanda-canda dan selfie-selfie segala nih guys. Lalu Upin dan Ipin membuka peti di mana keris Siamang Tunggal ini disimpan. Upin dan Ipin kemudian mengeluarkan keris Siamang Tunggal ini guys, dan kemudian Esan dengan HP-nya mengambil gambar keris ini. Terlihat di gagang keris ini ada serangkaian kata-kata, dan dengan tidak sengaja Upin dan Ipin membaca serangkaian kata-kata ini ya guys. Dan tiba-tiba setelah Upin dan Ipin membacakan tulisan itu, keris ini bergerak dan terbang nih guys. Keris ini mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Upin, Ipin dan kawan-kawan pun panik ketakutan. Dan yang sangat mengejutkan lagi, keris ini membelah lantai gudang Tok Dalang dan akhirnya membuka sebuah portal yang menyedot Upin, Ipin dan kawan-kawan. Ipin, Susanti, Viji dan Mail kemudian terlempar ke dalam sebuah hutan keramat nih guys. Sedangkan Upin, Mei, Jarjit dan Esan terlempar di sebuah hutan juga dekat dengan sebuah batu yang dinamakan batu belah batu bertangkup. Disinilah mereka bertemu dengan seorang pemuda guys. Pemuda asli Indraloka yang bernama Mat Jenin. Mat Jenin ini terkenal dengan sosok pemuda yang suka berangan-angan alias tukang ngayal nih guys. Di sini Mat Jenin berhasil menemukan sebuah sarung dari keris Siamang Tunggal yang ikut tersedot tadi guys. Ya, keris Siamang Tunggal ikut tersedot namun terpisah menjadi dua bagian. Oke guys, kita kembali adegan di mana Ipin, Susanti, Viji dan Mail melanjutkan perjalanan setelah tersesat di dalam hutan keramat. Di sini Ipin menemukan gagang keris Siamang Tunggal nih guys. Tiba-tiba terdengar dari jauh teriakan Mail yang sedang dikejar-kejar oleh sekumpulan serangga yang sangat banyak sekali. Serangga ini disebut serangga reriang. Kalau di Indonesia serangga ini disebut tonggeret ya guys. Sekumpulan reriang ini kemudian menyerang Ipin, Susanti, Viji dan Mail.
Namun tiba-tiba muncullah sesosok bocil yang membawa sebuah ketapel. Bocil ini bernama Belalang. Lalu Belalang menembakkan ketapelnya ke arah tumbuh-tumbuhan, yang kemudian membuat tumbuh-tumbuhan ini membesar dan memakan sekumpulan reriang ini guys. Dan akhirnya reriang ini berhasil dilahap oleh tumbuh-tumbuhan raksasa ini. Tak lama sekumpulan reriang yang selamat berubah wujud menjadi sosok manusia nih guys, yang ternyata manusia-manusia ini adalah pengawal-pengawal dari Raja Bersiong. Mengetahui Ipin dan kawan-kawan tersesat, akhirnya Belalang merasa kasihan dan mengajak mereka ke rumahnya nih guys. Oke guys, kita ke adegan dimana Raja Bersiong berada. Ternyata kehadiran keris Yamang Tunggal sudah tercium dan terasa keberadaannya di kerajaan Indraloka. Raja Bersiong ini panik guys, karena keris Yamang Tunggal inilah yang akan bisa membinasakan dirinya. Kemudian Raja Bersiong membawa Pak Belalang nih guys. Pak Belalang ini adalah tukang nujum dan juga ayah dari Belalang. Di sini Raja Bersiong menanyakan kepada Pak Belalang, kenapa keris Yamang Tunggal bisa kembali lagi ke kerajaan Indraloka. Pak Belalang bilang tidak mungkin keris Yamang Tunggal bisa kembali, karena dulu Pak Belalang inilah yang telah mengunci pintu masuknya nih guys. Kemudian Raja Bersiong menyuruh Pak Belalang untuk mencari tahu di mana keberadaan keris Yamang Tunggal. Kita kembali di mana Belalang, Ipin dan kawan-kawan telah tiba di rumah Belalang nih guys. Tak lama datanglah Pak Belalang, ayah dari Belalang. Pak Belalang terkejut melihat Ipin mempunyai gagang keris Yamang Tunggal, dan dia berpikir itu akan membahayakan keselamatan mereka apabila pengawal-pengawal Raja Bersiong mengetahui keris Yamang Tunggal bersama mereka. Benar saja, tak lama terdengar dari kejauhan sekumpulan reriang akan datang, dan kemudian Pak Belalang menyuruh mereka pergi menyelamatkan diri dan disuruh menemui nahkoda ragam di sebuah pelabuhan. Dan akhirnya Pak Belalang ditangkap oleh pengawal-pengawal Raja Bersiong nih guys. Singkat cerita, akhirnya Belalang, Ipin dan kawan-kawan telah sampai di pelabuhan di mana nahkoda ragam berada. Oke guys, kita kembali ke adegan di mana Upin dan kawan-kawan bersama Mat Jenin telah sampai di sebuah warung yang sangat terkenal dengan pisang selainya yang sangat lezat. Warung ini milik seorang nenek yang bernama Mak Deruma. Mak Deruma ini mempunyai kisah yang mirip dengan Malin Kundang nih guys, dimana ia telah mengutuk anaknya menjadi batu. Ketika selai pisang buatan Mak Deruma sudah matang, para pengunjung pun berebutan untuk makan selai pisang buatan Mak Deruma nih guys. Tiba-tiba datang sosok wanita yang merupakan ketua bajak laut setempat nih guys. Wanita ini bernama Mek Min dan mengambil semua selai-selai pisang buatan Mak Deruma. Oh ya guys, di sini Mak Deruma menceritakan kesedihannya kepada Upin nih guys. Mak Deruma menyesal telah mengutuk anaknya yang bernama Tanggang menjadi batu. Iya kan guys, mirip kisah si Malin Kundang. Tiba-tiba datanglah sekumpulan ikan todak nih guys, atau kita kenal dengan nama ikan pedang. Ikan yang bermulut pedang yang sangat tajam. Mak Deruma bersama Mek Min, sang ketua bajak laut, dan anak buahnya berusaha untuk membuat perlindungan. Lalu Mak Deruma menyuruh Mat Jenin, Upin dan kawan-kawan untuk menyelamatkan diri dan pergi ke pelabuhan menemui nahkoda ragam. Singkat cerita, akhirnya Raja Bersiong mengetahui di mana keberadaan keris Yamang Tunggal nih guys, dan menyuruh pengawal-pengawalnya untuk mengambil keris Yamang Tunggal dari tangan Upin dan Ipin. Oke guys, kita kembali di mana Belalang, Ipin dan kawan-kawan yang sudah sampai duluan di pelabuhan. Ternyata malam itu nahkoda ragam sedang melakukan sebuah pertunjukan musik nih guys. Ya, nahkoda ragam terkenal sebagai penyair dan penyanyi. Di sini akhirnya Upin, Ipin dan kawan-kawan dipertemukan kembali nih guys. Kawan-kawan Upin dan Ipin pun ikut bergembira. Lagi asik-asiknya bersenang-senang, tiba-tiba datanglah pengawal-pengawal Raja Bersiong nih guys, dan menyuruh Upin dan Ipin menyerahkan keris Yamang Tunggal. Karena Upin dan Ipin tidak mau menyerahkan keris itu, akhirnya para pengawal Bersiong menyerang Upin, Ipin dan kawan-kawan.
Macenin dan Belalang pun tidak tinggal diam. Mereka bersama-sama menyerang para pengawal Raja Bersiong. Perkelahian sengit pun terjadi nih guys. Namun tiba-tiba muncullah nahkoda ragam dengan membawa sebuah perahu layar yang besar dan menyuruh mereka untuk naik. Belalang dan Macenin pun menaiki perahu layar milik nahkoda ragam, disusul dengan Upin dan Ipin. Namun naas, kawan-kawan Upin dan Ipin tertangkap oleh pengawal-pengawal Raja Bersiong nih guys. Dalam perjalanan, Upin berniat untuk menyerahkan keris Siamang Tunggal kepada Raja Bersiong karena Upin dan Ipin mengkhawatirkan keadaan kawan-kawannya yang tertangkap oleh Raja Bersiong nih guys. Namun nahkoda ragam mengatakan bahwa apabila keris Siamang Tunggal sampai jatuh ke tangan Raja Bersiong, kerajaan Indraloka akan hancur dan Upin Ipin bersama kawan-kawan tak akan bisa kembali pulang. Dan kemudian akhirnya mereka semua berencana untuk mengalahkan dan membunuh Raja Bersiong dan menyelamatkan kerajaan Indraloka dan melepaskan kawan-kawan Upin dan Ipin nih guys. Sesampainya di Pulau Angan Makanda, tempat di mana Raja Siong berada, mereka melanjutkan perjalanan darat nih guys dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Upin dan Ipin terpisah dengan nahkoda ragam, Macenin dan Belalang. Upin dan Ipin pun menemukan sebuah goa yang berisi lukisan-lukisan yang sangat indah. Di sini Upin dan Ipin melihat sebuah lukisan keluarga nih guys. Di sini akhirnya Upin dan Ipin teringat oleh Opa dan Kak Ros. Mereka berdua pun bersedih dan kangen sekali ingin berkumpul kembali dengan Opa dan Kak Ros. Lalu tiba-tiba terdengar oleh Upin dan Ipin suara nyanyian yang sangat merdu nih guys. Upin dan Ipin pun berjalan mendekati arah suara tersebut. Ternyata suara merdu ini dinyanyikan oleh seorang wanita yang kita kenal dengan Bawang Merah. Ketika sedang menikmati alunan suara Bawang Merah yang sedang bernyanyi, muncullah nahkoda ragam, Macenin dan Belalang. Akhirnya mereka pun bertemu kembali nih guys. Kemudian Bawang Merah menjelaskan bahwa ia di sini gara-gara dipitnah oleh adiknya sendiri yang bernama Bawang Putih. Kemudian terlihat adegan di mana Bawang Putih pun bercerita kepada kawan-kawan Upin dan Ipin, termasuk di situ juga ada Pak Belalang yang mereka semuanya ternyata tertangkap dalam satu ruangan penjara bawah tanah. Bawang Putih menceritakan bahwa ia sangat menyesal telah memfitnah kakaknya Bawang Merah. Bawang Putih merasa bersalah dan ingin minta maaf kepada kakaknya Bawang Merah nih guys. Singkat cerita, akhirnya Upin, Ipin, nahkoda ragam, Macenin dan Belalang ditemani Bawang Merah melanjutkan perjalanannya menuju istana Raja Bersiong nih guys. Mereka pun akhirnya menemukan kawan-kawan Upin dan Ipin, Bawang Putih dan Pak Belalang, dan mereka pun mengeluarkannya dari dalam penjara nih guys. Sementara itu, Macenin telah sampai di sebuah tempat di mana dulu Raja Indraloka terbunuh. Kemudian sambil memegang keris Siamang Tunggal, Macenin mengingat dan mengucapkan kata-kata terakhir ayahnya. Disinilah akhirnya keris Siamang Tunggal mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan akhirnya membentuk bilah keris seutuhnya, keris Siamang Tunggal. Tiba-tiba muncullah Raja Bersiong nih guys. Melihat Raja Bersiong muncul, Macenin dengan kesal dan marah langsung menyerang Raja Bersiong. Perkelahian sengit pun terjadi. Raja Bersiong dengan tongkat saktinya mampu menahan serangan-serangan Macenin nih guys, dan Macenin pun berhasil dikalahkan dan melemparkan keris itu ke arah tubuh Raja Bersiong. Namun tiba-tiba tongkat sakti milik Raja Bersiong berubah menjadi seekor riang yang bercahaya. Bisa dibilang inilah ratunya para riang nih guys, yang kemudian terbang menempel di mahkota Raja Bersiong yang mengakibatkan Raja Bersiong menjadi bertambah kuat dan berubah menjadi sosok raksasa nih guys. Di saat yang genting tiba-tiba datanglah Mak Deruma dengan Mek Min bersama para bajak laut yang kemudian bersama-sama menyerang para pengawal-pengawal Raja Bersiong nih guys. Sementara itu Upin dan Ipin berhasil ditangkap oleh Raja Bersiong dan akan dilempar ke laut di bawah istana yang penuh dengan batu-batu tajam. Kemudian Macenin meraih kembali keris Siamang Tunggal dan membaca kembali mantra sakti keris Siamang Tunggal. Tiba-tiba tubuh Macenin mengeluarkan sinar dan berubah menjadi seekor kera Siamang raksasa putih nih guys, dan berhasil menyelamatkan Upin dan Ipin. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara kera Siamang raksasa putih dengan Raja Bersiong. Mereka berdua saling menyerang dan menjatuhkan. Di sini terlihat mereka berdua sama-sama kuat nih guys. Tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Akhirnya
Kera Siamang Putih berhasil mencabut mahkota yang ada di kepala Raja Bersiong nih guys, yang mengakibatkan Raja Bersiong pun tewas. Dan para pengawal Raja Bersiong pun ikut hancur nih guys. Singkat cerita, akhirnya Majenin dinobatkan sebagai Raja Indraloka dengan nama Raja Indra nih guys. Semua sangat senang dan bahagia. Akhirnya kerajaan Indraloka kembali damai. Oke guys, di akhir cerita kemudian Majenin, Pak Belalang dan Belalang mengantarkan Upin dan Ipin beserta kawan-kawan ke Batu Belah Batu Bertangkup agar Upin, Ipin dan kawan-kawan bisa kembali pulang nih guys. Namun tiba-tiba Ipin diserang oleh sebuah tongkat sakti milik Raja Bersiong. Ya, ternyata Raja Bersiong belum tewas nih guys. Raja Bersiong kembali bangkit. Melihat Raja Bersiong masih hidup, Majenin kembali menyerang Raja Bersiong nih guys. Perkelahian sengit pun terjadi, yang akhirnya Majenin berhasil melempar tongkat sakti milik Raja Bersiong, dan kemudian tongkat sakti ini ditangkap dan diambil oleh Upin dan Ipin. Melihat Belalang, Pak Belalang dan kawan-kawannya terjerat akar-akar pohon ulah Raja Bersiong, akhirnya Upin memukulkan tongkat sakti milik Raja Bersiong ke akar pohon tersebut. Akhirnya tongkat sakti itu retak dan hancur berkeping-keping. Secepat kilat Majenin melompat, dan akhirnya dengan Siamang Tunggal, Majenin menusuk Ratu Reriang nih guys, dan mengakibatkan tubuh Raja Bersiong hancur berkeping-keping. Dan akhirnya Raja Bersiong pun tewas. Majenin kemudian berterima kasih kepada Upin, Ipin dan kawan-kawan karena telah membantunya merebut kembali kerajaan Indraloka. Majenin pun kemudian memeluk Upin dan Ipin nih guys. Suasana haru dan sedih pun mewarnai perpisahan mereka. Majenin berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan dipertemukan kembali. Kemudian Majenin memberikan keris Siamang Tunggal kepada Upin dan Ipin untuk diserahkan kembali kepada Tok Dalang nih guys. Dan akhirnya Upin, Ipin dan kawan-kawan kembali pulang. Selesai. Gimana guys? Seru bukan film petualangan Upin, Ipin dan kawan-kawan nih guys? Jangan lupa like dan subscribe karena Rojali akan bahas terus film-film yang pastinya seru dan menegangkan ya guys. Kalau nggak seru dan nggak menegangkan, nggak akan Rojali bahas. See you next time. Dadah, bye-bye.